cepet mas di sini mas pelayanannya. Nah itu yang mau kita gali tuh Bu. Terkait pelayanan cepat di sini gitu kan. Gimana menurut itu? Ya sih, kalau saya menilai juga bahwa dari misalkan dari pertumbuhan investasi ya, dari pertumbuhan investasi kan kita di triwulan 3 ini sampai triwulan 3 kan targetnya 29,1, realisasi 53,5, berarti kan 184% lah gitu ya. Nah kalau dari situ aja kan berarti banyak para investor ini yang non modalnya kan di Jakarta Selatan, jadi kita berpendapat bahwa ternyata Jakarta Selatan sangat diminati lah oleh para investor itu dengan tadi pertumbuhan. Nah kalau misalkan dirasa tadi oleh Bapak, kalau misalkan di sini ada kepuasan ya kita berarti merasa berarti ini benar nih, kalau misalkan itu mungkin mereka puas investasi di Jakarta Selatan, jadi mereka senang lah mudah-mudahan di Jakarta Selatan. Kalau kita sih tentu aja sangat berharap dari mereka ya, karena kan dengan adanya investasi meningkat berarti ada pertumbuhan ekonomi, ada daya beli masyarakat juga meningkat, pengangguran juga kita harapkan juga kan berkurang, kalau berkurang itu sih Pak, gitu sih. Bagian selatan ini sangat ini selatan, ya. Jadi memang kalau misalkan tidak ada izin-izinnya juga secara umum di Jakarta Selatan juga banyak gitu loh, banyak yang sedang masih berpuasa atau apa sih Pak. Kadang-kadang makanya kita juga minta maaf kalau misalkan mungkin tetap aja ada yang merasa kurang puas karena memang semuanya minta dilayani, minta cepat, tapi kan keterbatasan gitu ya, itu aja sih. Prinsipnya kita tetap ada ETA, kan kita ada ETA ya, jadi tidak boleh melampaui jam yang telah ditetapkan oleh dinas sesuai dengan perusahaan Pak Adi, soal tidak boleh melibatkan ETA. Ini dari Januari sampai sekarang Bu, sudah ada berapa produk izin Bu yang dikeluarkan PTSP? Kisaran. Kalau misalkan produk izin, kalau misalkan dari IMB itu udah 200-an lebih ya, 300-an gitu kan 200 itu. Dan kalau melalui OS itu udah ribuan, kalau misalkan di OS itu yang kan ada 2 izin, ada yang OS gitu sih. Yang banyak memang kalau di OS itu jasa gitu. Kalau yang ini yang di sini biasanya lebih ke fisik sih, INB, SLF gitu. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus izin langsung itu seperti apa Bu? Sosialisasi tetap ditekankan dari PTSP. Iya sih, kita selalu bilang bahwa urus izin itu mudah, pasti kan itu kan sampai kemarin juga ada yang hari bebas kendaraan bermotor, kita juga itu juga kita layanan, kita juga kasih selebaran bahwa sebaiknya mengurus izin itu mudah. Kita sebenarnya kalau misalkan ada orang yang ngurus sendiri juga, bahkan kalau misalnya mau ketemu saya pun saya akan temuin kalau memang mereka mungkin dari direksinya atau mungkin dari itulah gitu, karena saya prinsip saya bahwa memang kita kan di samping kita memberikan perizinan, kita juga ada sebagai pembina nih Pak, pembina para investor ini kita sebagai penajuannya lah. Bahkan kalau misalkan mereka punya masalah atau apapun kita siap fasilitasi. Kayak kemarin kan dari Sabu Haji pernah bersurat ngomong lah ke kami gitu, saya koordinasi dengan saya sampai dia bilang ada apa Bu gitu. Enggak, karena kita punya tugas juga nih fasilitasi penyelesaian permasalahan gitu ya. Saya sih berharap melalui fasilitasi yang saya jembatani ini bisa memecahkan masalah yang dihadapin lah, karena kita kan berprinsip kalau mereka ngurus izin tuh kita prinsip bahwa mereka tuh punya niat baik ya, karena kan banyak juga yang tidak punya izin atau apa. Nah kalau menurut saya kalau orang mau mengurus izin berarti dia punya etikat yang baik sih untuk tertib gitu kan. Jadi kita pasti akan kita masukan juga berpemda ya. Iya, jadi kita pasti akan support lagi gitu. Sampai misalkan kemarin juga ada yang ini kan kita juga ada kebijakan yang rumah ibadah ya, misalkan rumah ibadah kan itu IMB gratis ya. Kita kemarin juga coba turun ke Kecamatan Tebet nih sebagai ininya. Kenapa banyak yang tidak mengurus nih masjid-masjid kan ini sudah dikasih, ternyata memang ada masalah misalkan karena mereka tidak punya wakaf. Artinya kita kerjasama dengan Pak Lurah karena sebagai sebagai pegang kita. Kalau misalkan nggak usah wakaf dari Departemen Agama bisa nggak? Yang penting dia punya penguasaan fisik, ada surat pernyataan bahwa dia mau wakafkan tanahnya, mengetahui lurah, hanya lurah mau. Ini ya udah kita sepakati, ya udahlah insya Allah Bismillah kita terbitkan gitu, walaupun dia tidak punya apa dari agraria terkait dengan semuanya. Sepanjang kita punya ada niat, punya itu, kalau kita ada masalah kita pasti akan carikan solusinya. Karena kan kalau kita tidak bisa ini nggak bisa, tapi solusinya apa sih? Tuh mereka sudah diskusi kita sampai akhirnya sampai ketemu titik temu kayak gitu sih. Bu, program yang inovatif di Jakarta Selatan ada apa Bu yang sangat diunggulkan di sini Bu?
Ya, kita sebenarnya sudah membuka layanan semua, layanan baik WA maupun pakai aplikasi itu yang langsung. Kalau misalkan mereka ada masalah atau kita udah ada nomor-nomor di depan. Kemudian kita juga ada literasi, link integrasi. Jadi dengan pakai link integrasi itu semuanya sudah ada di situ. Mau ngelink up, di situ ada nanti ada barcode-nya, mau pakai apa info-info lah semua terkait dengan perizinan maupun OSS maupun Jaivo. Jadi satu link itu aja nanti semuanya jadi nggak usah satu-satu nih. Oh ya Jaivo, OSS, tapi dengan literasi itu link integrasi yang ada di layanan yang ada di sini udah bisa terupdate di situ sih Pak, link integrasi itu. Harapannya Bu pada masyarakat apa Bu? Harapan saya kepada masyarakat tentu saja Jakarta Selatan mudah-mudahan tetap menjadi tempat yang enjoy untuk mereka investasi. Kita akan memberikan layanan yang terbaiknya, karena kalau misalkan di kita kan tidak hanya melayani para investor tapi masyarakat juga ya, masyarakat juga. Kemarin juga ada yang tanya ke saya, karena presiden saya itu semuanya terbuka Pak, sampai dia bilang kok ibu terbuka, siapapun yang ketemu saya, siapapun yang WA saya pasti saya akan respon, saya akan baca terima gitu. Jadi ada Pak RW yang menanya, Bu sekarang PM1 kan sekarang udah online nih Pak, jadi sekarang tidak manual lagi tapi online, walaupun dia pakai web Cek Evo, tapi mereka punya sendiri, jadi kita juga nggak tahu. Jadi karena memang mereka punya Pak Lurah, dia bilang Bu RW warga saya kesulitan nih karena dengan pakai ini, pakai apa? Biasanya kan yang manual datang, iya, Pak prinsipnya kita tidak mempersulit, kalau memang kita sih sebenarnya memberikan kemudahan Pak dengan adanya melalui web ini kan diharapkan Bapak nggak usah jauh-jauh gitu kan, bisa dari rumah atau apa. Tapi kalau memang Pak ada kesulitan silahkan datang saja, walaupun PTSP tidak ada linknya, tapi kita akan bantu nanti bagaimana cara memasukkan perizinannya itu gitu. Oh, jadi dibantu ya Bu? Dibantu, jadi itu silahkan datang ke kelurahan gitu, nanti bisa kita bantu gitu. Saya juga kemarin bilang ke Pak Camat, Pak siapa nanti mungkin dengan lurah-lurah, kalau misalkan Pak Lurah atau Lurah minta bantuan ke kami atau masyarakat ada yang datang ke kantor kami ya, kita siap bantu sih. Oke. Bu, ada target-target nggak Bu yang akan atau ingin dicapai Bu di beberapa waktu ke depan ini Bu? Ya tadi sih sebenarnya kepengennya bahwa orang itu ngurus izin itu lebih enjoy, artinya persyaratan-persyaratan yang misalkan tumpang tindih apa sih kita minta disederhanakan gitu. Jadi mungkin kadang-kadang saya juga terlalu banyak ya persyaratan, jadi mungkin kalau misalkan itu bisa nggak, kalau udah pernah ngurus izin ini ada persyaratan di sini yang ke next lanjutannya nggak usah lagi diminta lagi gitu sih mungkin. Tapi walaupun sampai sekarang memang karena satu-satu jadi memang harus ini diminta lagi gitu. Nah mudah-mudahan lebih disederhanakan lagi ke depan, dimudahkan ya, dimudahkan gitu. Jadi orang itu inilah kalau mengurus izin itu tidak seperti momok ya atau apa, tapi mereka enjoy lah, datang aja ke sini, nanti akan dibantu. Mereka juga manfaatnya apa buat itu, mereka ada ketenangan ya, ada legalitas dia. Kalau misalkan untuk dunia usaha buat kecil maupun itu kan juga yang mikro juga kita kasih kayak INIB gratis seperti itu kan, jadi kan mereka ada ketenangan untuk berusaha. Kalau ada apa-apa dia kalau punya ada legalitas bisa kita jembatani lebih mudah gitu sih. Baik. Oke, terima kasih banyak Bu Ririn. Terima kasih.